Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mesya Veronica. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Nah, ketika mendengar kata anak berbakat atau gifted children, mungkin yang terbayang adalah anak dengan nilai sempurna atau kemampuan luar biasa di sekolah. Namun, apakah semua anak pintar termasuk anak gifted? Jawabannya belum tentu ya teman-teman. Dalam psikologi, anak bertalenta istimewa adalah anak yang memiliki kemampuan jauh di atas rata-rata teman sebayanya, baik dalam bidang intelektual, kreativitas, seni, kepemimpinan, atau bahkan bidang tertentu lainnya. Anak-anak ini memiliki potensi yang unik dan membutuhkan dukungan yang sesuai agar kemampuannya dapat berkembang secara optimal. Menurut psikolog Lewis Terman, anak gifted adalah anak yang memiliki tingkat kecerdasan atau IQ di atas rata-rata, biasanya berada pada rentang IQ 130 bahkan lebih. Namun, pandangan modern menjelaskan bahwa giftedness tidak hanya diukur melalui IQ. Joseph Renzulli mengembangkan teori Three-Ring Conception of Giftedness yang menyatakan bahwa anak gifted merupakan perpaduan dari 3 karakteristik utama, yaitu kemampuan di atas rata-rata, yang kedua kreativitas yang tinggi, dan yang ketiga komitmen terhadap tugas. Ketiga aspek ini saling berinteraksi dan membentuk perilaku gifted pada anak. Anak bertalenta istimewa biasanya menunjukkan beberapa karakteristik, seperti cepat memahami informasi baru, memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi daripada teman sebayanya, sering mengajukan pertanyaan yang mendalam dan kompleks, lalu memiliki daya ingat yang baik, kreatif, dan memiliki banyak ide. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua anak gifted memiliki prestasi akademik yang sempurna. Beberapa justru mengalami kesulitan di sekolah karena merasa bosan, merasa kurang tertantang, atau bahkan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri secara sosial maupun emosional. Memiliki kemampuan istimewa tidak selalu membuat kehidupan anak menjadi lebih mudah. Dari perspektif psikologi, anak gifted juga dapat menghadapi berbagai tantangan seperti perfeksionisme. Anak sering menetapkan standar yang terlalu tinggi dan merasa kecewa ketika hasilnya tidak sesuai harapan atau tidak berhasil mencapai standar yang telah ditentukan. Yang kedua adalah overexcitability atau sensitivitas tinggi. Mereka dapat menjadi lebih sensitif terhadap emosi, suara, ketidakadilan, atau masalah di sekitarnya. Lalu, yang ketiga adalah kesulitan sosial. Karena minat dan cara berpikir mereka yang berbeda, beberapa anak gifted merasa sulit menemukan teman yang memiliki pemikiran serupa. Lalu selanjutnya adalah underachievement. Sebagai anak gifted justru menunjukkan prestasi yang rendah karena kurang motivasi, merasa bosan, dan lingkungan belajar yang tidak mendukung. Bahkan beberapa anak gifted dapat memiliki kondisi lain seperti ADHD atau gangguan belajar tertentu yang dikenal sebagai twice exceptional children atau anak berkebutuhan ganda. Nah, apa sih peran orang tua dan guru dalam mendampingi anak giftedness? Pertama, kenali potensi dan minat anak sejak dini. Kedua, berikan stimulasi yang sesuai dengan kemampuan mereka, misalnya melalui buku, eksperimen, seni, atau kegiatan yang menantang. Yang ketiga, dukung perkembangan emosional anak, bukan hanya kemampuan akademiknya. Keempat, hindari memberikan tekanan berlebihan dan jangan menganggap bahwa anak gifted harus selalu sempurna. Dan yang terakhir adalah ciptakan lingkungan yang menerima perbedaan dan mendukung perkembangan potensi mereka secara optimal. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan bakat tidak hanya bergantung pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada lingkungan yang mendukung, kesempatan belajar, dan dukungan sosial yang memadai. Setiap anak memiliki potensi yang unik, termasuk anak bertalenta istimewa. Giftedness bukan sekadar menjadi lebih pintar dari teman sebayanya, tetapi merupakan kombinasi antara kemampuan, kreativitas, dan semangat untuk belajar. Dengan pemahaman psikologis yang tepat, serta dukungan dari keluarga dan sekolah, anak bertalenta istimewa dapat berkembang menjadi individu yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga sehat secara emosional dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Karena pada akhirnya, bakat istimewa bukan hanya tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana potensi tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, teman-teman, gimana? Udah paham belum? Aku rasa segitu dulu ya penjelasan dari aku. So, kapan-kapan lagi. See you to the next video.